Yang pertama, pada saat puasa seseorang itu bisa terjadi dehidrasi. Jadi kekurangan cairan itu bisa mengakibatkan seseorang itu bisa hilang konsentrasinya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, penyebabnya itu juga bisa karena hipoglikemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MMH, kembali berjumpa bersama kita di sini podcast Mitra Mulia Husada, edisi Ramadan Mulia. Bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan yang sangat dinantikan bagi seluruh umat muslim beragama untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Fokus beribadah itu wajib, tapi fokus untuk menjaga kesehatan juga tak kalah penting agar ibadah yang dilaksanakan juga berjalan dengan lancar. Mungkin sobat-sobat semua yang nonton podcast kali ini masih butuh informasi lebih terkait gimana sih menjaga kesehatan kita selama bulan suci Ramadan? Kalau gitu, kita menghadirkan narasumber yang luar biasa, pastinya juga akan kita dapatkan tips and trik dari beliau. Salah satu dokter dari Rumah Sakit Mitra Mulia Husada, Dr. Wulandari. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Kenanga. Bagaimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah sehat Mbak. Puasa? Ya, alhamdulillah lancar ya sejauh ini untuk menjalankan puasa. Gimana nih? Gimana? Udah berapa hari puasa? Adakah perubahan-perubahan? Alhamdulillah ya, masih sehat, masih oke. Oke, mungkin di sini kita juga akan sharing-sharing membahas mengenai kesehatan ya Bu Dok ya. Mungkin sebagian besar umat muslim menjalankan ibadah puasa, hal seperti ini, gejala umum yang sering dirasakan seperti sakit kepala, pusing, konsentrasi yang tidak fokus ya, hilang konsentrasi dalam menjalankan aktivitas. Itu sebenarnya gejala umum yang normal atau sebenarnya ada kesalahan dari saraf-saraf yang dirasakan dari tubuh nggak sih Dok? Oke. Jadi kalau untuk gejala-gejala yang seperti Mbak Kenanga tadi sebutkan yang terjadi pada saat awal-awal puasa, mungkin bahkan puasa itu masih normal. Karena apa? Jadi awal puasa atau pada saat kaget ya badan ya gitu, itu terjadi pusing, kemudian migrain gitu, hilang konsentrasi. Itu bisa disebabkan karena yang pertama, pada saat puasa seseorang itu bisa terjadi dehidrasi. Jadi kekurangan cairan itu bisa mengakibatkan seseorang itu bisa hilang konsentrasinya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, penyebabnya itu juga bisa karena hipoglikemi. Apa tuh dok? Hipoglikemi itu adalah kekurangan glukosa dalam darah. Di mana pada orang-orang yang dengan puasa itu kan otomatis ada pembatasan asupan makanan, ya kan? Gitu. Jadi kita awal dari sahur ya, itu biasanya selesai makan itu di jam 4 ya, bisa jam 4 atau jam 5 subuh. Gitu. Kemudian tidak masuk asupan. Dari jam 4 itu sampai dengan maghrib tiba, otomatis tubuh juga akan kekurangan glukosa, gitu. Jadi karena kekurangan glukosa tersebut, seseorang itu bisa mengalami sakit kepala. Jadi sebenarnya memang gejala-gejala ini adalah gejala umum yang sering dirasakan bagi seluruh sebagian besar umat muslim ya yang menjalankan ibadah puasa. Nah, ada hal yang menarik nih dok, karena beberapa kali sering aku temukan cerita-cerita, mungkin teman kali ya, akan terjadi pola hidup yang berbeda selama menjalankan ibadah puasa. Dari pola makan, kemudian pola istirahat atau tidur, ya dok ya. Beberapa teman justru pada saat menjalankan ibadah puasa itu malah mengalami insomnia. Padahal kalau dipikir ya, kita bangun pagi, subuh, sahur, dan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Seharusnya sih kalau dari Nanga sendiri ya dok ya, kita habis buka itu pasti ngantuk. Tapi sebagian orang malah justru insomnia. Itu kenapa dok? Apakah ada gangguan saraf juga yang terjadi? Oke. Jadi gini, waktu puasa itu kan kita ada perubahan pola ya, pola. Jadi lebih banyak aktivitas sebenarnya pada saat
malam ya gitu, yang biasanya tidak ada, kita bangun malam untuk sahur, itu kita bangun ya. Kemudian dengan bangun sahur itu kan ada jatah tidur seseorang tersebut itu diambil, karena memang pada dasarnya manusia itu punya waktu tidur batasan gitu. Jadi semakin bertambahnya usia, semakin berkurang pula jatah tidur seseorang tersebut gitu. Jadi total 24 jam pada usia-usia 40 tahun ke atas itu kan 6 sampai 8 jam. Jadi ketika ada perubahan pola waktu puasa itu kan otomatis ada jatah tidur yang sudah diambil. Kemudian waktu siang itu juga kan sudah ada juga nih jatah yang diambil gitu. Jadi ada tidur siang biasanya ya kalau pada orang-orang puasa dengan lemas badan. Kemudian dia ada tidur lah ya gitu. Lebih ke alasan karena puasa jadi harus butuh tidur ya dok? Iya gitu sih. Oke, balik lagi. Tadi kan itu masih gejala umum yang dirasakan sebagian besar umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Kadang nih dok, ini juga yang sering banget dirasakan. Selain sakit kepala, kemudian konsentrasi yang hilang, pola tidur yang berubah sampai insomnia gitu. Ada juga sering mengalami perasaan-perasaan sering gampang marah. Suasana hati itu berubah signifikan. Itu emang dasar lapar apa gimana ya dok ya? Itu sebenarnya sih normal ya. Masih normal? Normal kalau misalnya tidak ada komorbid yang sebelumnya terjadi gitu ya. Jadi pada pasien-pasien tertentu misalnya dengan orang gangguan demensia itu masih normal kalau misalnya orang tersebut tidak ada pembawaan itu gitu. Jadi wajar kalau misalnya ada orang dengan kekurangan hipoglikemia atau apa itu jadi lebih marah, itu masih normal. Masih normal ya dok ya. Jadi dimaklumin aja ya kalau yang lagi puasa tiba-tiba suka ngambek karena lapar juga ya dok ya, dan karena kekurangan tadi apa yang disebutkan oleh dokter. Nah kalau tadi kita membahas mengenai gejala-gejala umum yang memang sering kali dirasakan gak hanya Nanga, gak hanya dokter Wulan tapi juga sebagian besar umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Jadi jangan khawatir nih teman-teman yang suka banget sakit kepala jauh lebih sering, bahkan lebih parah pada saat bulan puasa, itu masih batasan normalnya ya. Dan kalau kita beralih ke gejala-gejala khusus yang memang kita punya riwayat penyakit saraf, seperti contohnya migrain, ya dok ya, kemudian epilepsi, betul nggak sih dok ya, dan juga penyakit saraf yang lainnya. Untuk orang-orang yang memiliki riwayat penyakit itu, amankah berpuasa dok? Atau mungkin ada perubahan-perubahan atau persiapan yang harus dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa? Insya Allah masih dalam batas aman gitu. Selama ada persiapan, kemudian mungkin ada konsultasi terlebih dahulu ke dokter yang biasa menanganinya. Kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya epilepsi tadi ya, epilepsi itu kan harus minum obat secara rutin. Nah ya dok. Gitu ya, gitu. Nah itu nanti bisa dikonsultasikan apakah waktunya itu dirubah, kemudian dosisnya seperti apa, gitu. Dengan persiapan-persiapan seperti itu diharapkan si pasien itu bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Kemudian untuk penyakitnya itu tidak kambuh pada saat si pasien tersebut menjalankan ibadah puasa, gitu. Kemudian untuk pasien-pasien migrain itu juga sama, gitu. Migrain itu tergantung sebenarnya pencetusnya, gitu. Ada migrain yang pencetusnya karena stres, ada karena yang lapar, gitu. Jadi mungkin lebih diberikan edukasi lagi, kemudian obat-obatan yang biasanya dikonsumsi itu juga harus dipersiapkan juga gitu. Baik dok, ini kan kalau kita menjalankan ibadah puasa, kita pasti dalam tubuh mengalami kekurangan banyak nutrisi, mineral juga ya dok ya. Dan mungkin ada nggak sih dok hal yang bisa membedakan gejala dehidrasi dengan gejala gangguan saraf? Yang membedakan tuh apa sih dok? Gangguan saraf yang seperti apa maksudnya? Iya, gangguan yang sakit kepala mungkin
kalau sakit kepala yang seperti ini, yang Oke. sakit kepalanya di sini itu gangguan saraf, bukan karena dehidrasi atau mungkin sering pusing itu. Beda-bedanya gimana? Oke, jadi kalau dehidrasi itu tidak disertai dengan defisit neurologi yang lebih lanjut. Gitu contohnya gitu. Jadi kalau misalnya hanya pusing karena dehidrasi itu tidak ada yang ada misalnya parese atau kelemahan sisi tubuh, kemudian ada pandangan yang jadi double, kemudian ada kabur gitu. Itu yang membedakan antara dehidrasi yang biasa dengan dehidrasi yang dengan gangguan saraf. Gitu. Jadi intinya kalau pada dehidrasi dengan gangguan saraf itu biasanya ada defisit-defisit neurologi yang mengikuti. Kayak begitu. Oke. Kalau untuk pola makan biar tetap terjaga, biar kita menjalankan ibadah puasa tetap kuat dan sehat Dok ya. Agar kesehatan saraf kita juga terjaga, ada nggak sih saran-saran dari Dr. Wulan sendiri? Mungkin makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi saat sahur atau berbuka puasa agar kesehatan saraf juga terjaga selama bulan puasa. Ada nggak Dok? Oke. Mungkin nutrisinya itu terutama sih sebenarnya serat ya, yang tinggi serat. Kemudian tubuh kita kan terdiri 70% sampai 80% cairan gitu. Jadi cairan dulu nih, rehidrasi dulu waktu buka puasa, kemudian mungkin buah gitu. Tinggi protein gitu dan karbohidratnya secukupnya saja gitu. Karena kalau misalnya kelebihan juga itu tidak baik karena metabolisme tubuhnya juga nanti akan jadi terganggu seperti itu gitu. Kemudian mungkin menghindari makanan-makanan yang mengandung soda yang berlebih kayak gitu. Kemudian lemak atau gorengan itu jangan terlalu banyak juga. Kemudian manis-manis ya, manis-manis itu juga sebaiknya dikurangi. Oke. Gitu. Mungkin juga kita kembali lagi ya mengenai tips langsung dari Dr. Wulan. Kalau misalkan teman-teman semua nih yang punya riwayat penyakit saraf, ada nggak sih yang harus dikelola selama bulan puasa baik dari kesehatannya atau mungkin waktu timing istirahatnya gitu? Ada nggak yang disarankan dari Dr. Wulan untuk teman-teman yang punya riwayat penyakit saraf gitu selama bulan puasa? Oke. Jadi untuk teman-teman semua dengan gangguan saraf itu tidak memudarkan untuk seseorang itu menjalankan ibadah gitu. Jadi masih masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan ya mungkin persiapan-persiapan yang kita bahas tadi ya gitu. Apabila pasien dengan epilepsi kemudian dengan stroke gitu, kita harus benar-benar cek dulu nih gitu seperti apa persiapannya gitu, dan obat-obatan itu juga harus rutin dikonsumsi. Oke. Kemudian kita kan menjalankan ibadah puasa tuh nggak cuma sehari 2 hari ya Dok ya, tapi 1 bulan penuh gitu. Kadang memang dari kita baru seminggu udah mager karena pusing lah, mungkin dari gimana ya, respon dari tubuhnya yang semakin menurun kesehatannya atau seperti apa. Ada juga yang bahkan semakin mendekati lebaran tuh makin stres Dok. Entah ini stres mikirin daging belum kebeli ya Dok ya. Baju lebaran belum ada, terus juga kue juga belum siap, gimana? Gimana cara terbaik untuk mengelola rasa stres yang dirasakan pasti setiap dari kita yang menjalankan ibadah puasa? Enaknya gimana Dok? Biar nggak stres terus gitu. Mungkin enjoy aja sih yang Enjoy. pertama ya. Gitu, enjoy aja, kemudian menganggap puasa itu bukan beban. Nah, gitu betul ya sekali. gitu. Jadi memang puasa itu adalah kewajiban seorang muslim. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah diri seperti itu, mungkin tidak ada stres gitu. Jadi bukan beban, puasa adalah kewajiban. Oke. Gitu. Jadi enjoy aja sih. Jadi balik lagi ke diri kalian guys, semua tuh harus dibawa enjoy aja. Betul. Apalagi ini adalah sebenarnya bukan yang menyakitkan. Betul. Ya. Justru kalian dibalik melakukan hal ini banyak sekali manfaat yang bisa kalian rasakan. Gitu kan, Justru gini sih Mbak, itu puasa itu adalah waktu untuk membuang toksin-toksin yang selama 12 bulan ini kita masukkan nih makanan, minuman. Setuju. Iya, gitu. Betul. Kita nggak pernah kontrol ya gitu, dan Allah kasih kita umat muslim 1 bulan untuk berpuasa. Itu adalah kesempatan untuk tubuh kita mendetoksikasi racun-racun yang sudah kita masukkan selama 11 bulan. Setuju banget sama Dr. Wulan kali ini ya. Dan
Sayang banget nih dok, sebenarnya masih banyak banget obrolan yang mau kita bahas, tapi kan kalian udah banyak ya informasi kesehatan yang bisa kalian implementasikan saat nanti menjelang saat melaksanakan ibadah bulan puasa. Tapi sebelum kita tutup, coba dong dok, ada nggak yang mau disampaikan kepada sobat-sobat MMH yang akan menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh? Silakan. Buat teman-teman sahabat MMH tercinta, mungkin pesan-pesan saya untuk menyambut bulan puasa adalah jalani ibadah dengan baik gitu. Jadi jangan menjadi beban untuk puasa ini. Jadi puasa banyak manfaatnya adalah untuk mendetoksifikasi racun yang ada di badan kita gitu ya. Jadi enjoy, jangan menjadi beban. Oke, luar biasa Dokter Wulan, terima kasih banyak informasinya dan juga mau berbincang menyapa sobat-sobat MMH. Kalau begitu, nanti kita akan berbincang lagi dok setelah ini. Kalau kalian mau tahu informasinya atau mungkin kalian mau lebih banyak tahu lagi informasi kesehatan untuk bulan puasa, nantikan podcast-podcast kita selanjutnya. Kalau gitu, saya Kenanga Aprilaski mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih ya dok.